Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan tentang serial keutamaan sedekah. Kali ini episode yang ke-13, yaitu dengan rajin sedekah mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, yang meliputi 1. Dalil mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah dengan rajin bersedekah. 2. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalil tentang dengan rajin bersedekah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, penjelasannya seperti berikut. Dengan rajin sedekah mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamad dunya li arba'i nafarin abdin razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa hadha bi afdoli al-manazil wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi mali bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu Allahu fihi haqqan fahada bi akhbathil manazil wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa biniyatihi fa wisruha fa misruhuma sawa. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. 1. Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta ia menyambung silaturahim, dan ia mengetahui Allah memiliki hak padanya, dan ini adalah tingkatan yang paling baik atau tinggi. 2. Hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Niatnya tulus, ia berkata, andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan, pahala mereka berdua sama. 3. Hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ia melangkah serampangan tanpa ilmu menggunakan hartanya. Ia tidak takut kepada Robnya dengan harta itu, dan tidak menyambung silaturahimnya, serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah tingkatan terburuk. 4. Orang yang tidak diberi Allah harta ataupun ilmu, ia berkata, andai aku punya harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan yang serampangan mengelola hartanya, dan niatnya benar, dosa keduanya sama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang dalil dengan rajin sedekah akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah,
yaitu bahwa dunia ini diperuntukkan oleh Allah kepada 4 golongan. Yang pertama, golongannya hamba yang diberi harta dan ilmu, dia akan memanfaatkan harta itu sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, golongannya orang yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Seandainya dia mendapatkan harta, akan memanfaatkannya sesuai ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, golongannya orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu, maka orang-orang itu atau golongan itu akan memanfaatkan hartanya yang menyimpang dari ketentuan Allah yang sangat benar itu. Dan yang keempat, golongannya orang yang tidak diberi harta juga tidak diberi ilmu, dan itu akan memanfaatkan apa yang dimilikinya benar-benar jauh menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang mendapat kedudukan tinggi, penjelasannya seperti berikut. Ciri-ciri lain bagi orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr 3. 2. Istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak masa yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. 3. Beriman dan memiliki ilmu agama serta ilmu lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah 11. 4. Selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ali Imran 110. 5. Selalu memperkokoh tali silaturahim. Ya ayyuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Istiqomah menebar salam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu
tahabbtum afsu salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. 7. Selalu peduli kepada muslim lain. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idhastaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasad bisari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. 8. Selalu mampu menjaga mulut dan kehormatan. Maniyat manli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin padaku bahwa dia mampu menjaga antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jamin ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, dan lain sebagainya. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi serial keutamaan sedekah episode yang ke-13 yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang benar-benar mampu mendapatkan kedudukan tinggi di sisinya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.